Relawan dan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Gimana kabarnya kalian sobat mistis? Semoga kalian baik-baik aja ya. Maaf, admin belum sempet upload lagi. Baru hari ini nih sempet karena ada beberapa kesibukan. Di segmen kali ini gue bakal bilang cerita dari Mas Sobri yang dikirim dari Jawa Barat. Ceritanya ini terjadi pada sekitar tahun 90-an saat masih berumur 18 tahun. Pada waktu itu dia mengalami teror yang cukup mengerikan. Ya udah, kita langsung ke ceritanya aja ya. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk merinding. Waktu itu di desanya Mas Sobri sendiri bisa dibilang adalah desa yang sedikit maju dari desa-desa tetangganya. Karena wilayahnya yang cukup strategis, makanya banyak sekali pembangunan tempat usaha yang cukup masif di sana. Tapi sayangnya, pembangunan ini tidak diimbangi dengan pendidikan pemuda-pemuda di desa Mas Sobri yang rata-rata berpendidikan rendah. Kebanyakan dari mereka hanya bekerja sebagai petani. Sampai akhirnya, muncullah desas-desus warga desanya yang membicarakan akan ada pembangunan pabrik berskala besar di desanya Mas Sobri. Awalnya sempat ada penolakan dari para tokoh masyarakat. Jadi ada sebuah lahan kosong luasnya itu yang gak disebutin, mungkin kurang lebih seluas lapangan bola yang nantinya akan dibangun sebuah pabrik besar. Ya memang lahan itu milik beberapa warga, tapi sempat ada penolakan karena para warga di sana nggak mau di daerahnya dibangun sebuah pabrik besar. Nah, para warga ini beranggapan kalau bakal merusak kelestarian desa mereka. Ya walaupun sudah disosialisasikan secara teknis oleh pihak development bahwa pabrik yang akan mereka bangun tidak akan merusak lingkungan mereka, pada akhirnya pihak pengembang memberikan janji apabila pabrik itu beroperasi akan menyerap tenaga kerja dari pemuda desa sekitar tanpa melakukan kualifikasi yang ketat. Jadi bisa dipastikan lah itu si Sobri dan kawan-kawannya bakal bekerja di sana gitu. Mereka pun senang dan antusias mendengar kabar tersebut. Dan akhirnya para tokoh masyarakat menyetujui pembangunan pabrik di desa mereka. Dan salah satu petua desa yang biasa dipanggil Abah Rasim, yang usianya ya udah lumayan sepuh, sekitar 70 tahunan, mereka memberi syarat, yaitu sebelum membangun pabrik di wilayah kebun yang ada di sebelah timur dekat pohon durian, ada satu buah makam tua yang harus dipindahkan. Lalu salah seorang mandor proyek bertanya, "Punten Mbah, itu makamnya siapa? Dan apa masih ada keluarganya di sini?" Abah Rasim menjawab, "Ya nggak tahu, makam itu udah ada sebelum desa ini ada. Udah gitu nanti di sana ada tumpukan batu-batuan, langsung dibongkar dan dipindahkan sesuai syariat Islam." Mandor pun berkata, "Makasih Mbah infonya, nanti saya beritahu ke teman-teman saya." Abah Rasim pun kembali berkata, "Dan ingat, jangan pernah bunuh binatang yang kebetulan berada di sana. Karena kalau sampai dibunuh, kalian bisa celaka." Hari itu pun selesai. Nah, singkat cerita, sekitar 2 minggu setelah pembicaraan tersebut, alat-alat berat pun mulai didatangkan untuk membuka lahan di sana yang masih dipenuhi pohon-pohon besar dan semak belukar. Mulailah pembongkaran makam tua tersebut. Hari itu disaksikan juga oleh beberapa orang warga desa di sana. Dan bener aja, ada satu buah makam yang sebenarnya udah gak berbentuk seperti makam pada umumnya. Cuma ada tumpukan batuan aja di sana.
langsung digali secara manual dan bener aja. Di sana ditemukan beberapa potongan tulang belulang dan proses pemindahan juga melibatkan warga desa. Proses pemindahan pun selesai tanpa ada halangan. Tulang belulang tersebut dipindahkan ke tempat pemakaman umum desa. Dan keesokan harinya, alat-alat berat tersebut mulai bekerja dan menimbulkan suara yang sangat bising. Setelah 3 hari berjalan, mulai beredar kabar ada salah satu pekerja di sana yang jatuh sakit usai memotong seekor ular hitam. Ular yang gak terlalu besar katanya, cuman seukuran jempol orang dewasa. Menurut para saksi yang melihat ular tersebut, sudah dipotong setengah badan dan anehnya, ular tersebut itu masih hidup dan melarikan diri. Keesokan harinya ada lagi nih yang aneh. Terdengar juga kabar lagi bahwa pekerja yang sakit tersebut itu meninggal. Kabar tersebut sampai ke telinga Abah Rasim. Abah Rasim berkata agak sedikit marah. Kan sudah aku bilang jangan pernah bunuh binatang yang ada di sana. Kalian tanggung sendiri akibatnya. Akhirnya pengerjaan pun dilanjut dan tidak terasa sampai tahap pengaspalan akses jalan pada waktu itu. Dan pada saat inilah warga desanya Mas Obri termasuk Mas Obri sendiri juga ikut mengalaminya. Pada malam itu Mas Obri bersama 2 orang rekannya sedang asik nongkrong tuh di depan rumahnya. Yang kebetulan ada sebuah balai bambu kayak semacam tempat duduk berukuran besar lah. Mereka bertiga memang hampir setiap malam nongkrong di balai bambu tersebut. Kadang mereka bergadang tuh sampai subuh dan gak pernah ada rasa takut. Tapi malam itu Mas Obri agak berbeda katanya suasananya. Agak mencekam lah gitu katanya. Malam itu posisinya Mas Obri sedang bermain gitar dan kedua orang temannya kita sebut di sini dengan nama Asep dan Ujang juga lagi main catur. Dan ada beberapa cemilan di sana. Ujang berkata, "Sep, jalan, ini giliran kamu." Sementara Asep cuman berkata, "Shh," mengisyaratkan mereka untuk diam. Sobri pun yang sedari tadi bernyanyi sambil bermain gitar, tiba-tiba berhenti dan bertanya, "Ada apaan, Sep?" Asep menjawab, "Shh, diem, kalian dengar sesuatu nggak?" Ujang berkata, "Dengar apa? Aku nggak dengar apa-apa. Udah deh buruan jalan, itu skak raja. Bilang aja kamu mau menyerah kan?" "Shh, coba fokusin pendengaran kalian," kata Asep. Akhirnya setelah mereka semua berdiam diri, dari kejauhan mulai terdengar seperti suara ada tangisan. Suara itu tuh makin lama makin deket dan makin deket. Mereka pada saat itu belum curiga sedikit pun. Biasanya juga mereka nongkrong sampai pagi gak pernah ada kejadian horor. Jadi posisi rumahnya Mas Sobri ini langsung menghadap ke jalan dan mereka duduk di balai bambu dekat jalan tersebut. Dari jarak sekitar 10 meter, mereka melihat satu sosok putih. Nah, awalnya mereka itu agak ketakutan dan berkata salah satu temannya, Bri, itu apa? Pocong bukan, Bri?" Mas Sobri menjawab, "Bukan itu bukan pocong, itu kayak ibu-ibu. Tapi kok pakai mukena? Suara tangisannya berasal dari si ibu itu kayaknya dah." "Iya juga ya, Bri, jangan-jangan itu orang gila, Bri," kata Ujang. "Aku juga gak tahu dah, udah liatin aja," kata Mas Sobri. Nah, gak lama, terlihat dari jarak 10 meter, ada satu sosok perempuan memakai mukena khas tahun 90-an. Warnanya juga udah gak terlalu putih, kayak krim gitu doang. Nah, dia itu gelagatnya goyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Dan bener aja, suara tangisan yang mereka dengar berasal dari sosok tersebut. Karena gelap, mereka juga gak terlalu jelas ngeliat wajahnya. Mereka pun terus memperhatikan sosok tersebut. Nah, dari jarak kurang lebih 10 meter dari tempat mereka duduk, tiba-tiba nih, dalam sekejap, sosok tersebut udah berada di hadapan mereka. Dan yang bikin Mas Sobri dan kawan-kawan ketakutan, sosok tersebut itu nengok ke arahnya Mas Sobri. Yang bikin mereka bener-bener ketakutan itu adalah sosok itu gak ada mukanya. Jadi cuma plong aja gitu, hitam, gak kelihatan mukanya. Mas Sobri dan kawan-kawan sempet stuck tuh selama beberapa detik. Sampai akhirnya mereka bisa menguasai diri mereka dan berlarian ke arah rumahnya masing-masing. Nah, lanjut. Pas keesokan paginya, Mas Sobri merasakan sekujur tubuhnya tuh dingin. Dan Mas Sobri terbaring sakit selama 2 hari pada waktu itu. Bukan cuma Mas Sobri aja yang mengalami hal serupa, tapi beberapa warga di desanya juga mengalami teror hantu mukena tersebut. Salah satunya itu Bu Atin. Ya, Bu Atin ini adalah seorang penjual sayuran di desa tersebut. Setiap pagi hari menjelang subuh, Bu Atin selalu berangkat ke pasar demi mendapatkan sayuran yang segar untuk dijual kembali. Pagi itu sekitar pukul 4,
Bu Atin berjalan dari rumahnya menuju pasar. Karena jarak pasar yang lumayan jauh, jadi mau gak mau Bu Atin harus berjalan kaki tuh dari rumahnya. Ya lumayan jauh lah, menuju jalan raya dan nantinya naik angkot menuju pasar. Nah, ketika Bu Atin sudah keluar dari rumahnya, kurang lebih 10 meteran dari arah belakang, Bu Atin tuh kayak mendengar ada suara orang melangkah, tapi kayak orang buru-buru gitu. Jadi kedengarannya kayak orang yang menggunakan rok, tapi jalannya tuh terburu-buru. Suaranya juga nggak bisa dijelasin, intinya kayak gitu dah. Terus dia berkata tuh, ini siapa ya yang ngikutin aku? Kok kayaknya buru-buru banget? Bu Atin langsung menoleh tuh ke belakang. Dikhawatirkan ada orang jahat yang menghampirinya. Tapi pas ditengok itu nggak ada siapa-siapa di belakangnya. Nah, pas Bu Atin berbalik badan, di hadapannya itu udah ada sosok menggunakan mukena. Dan sosoknya sama kayak yang dilihat oleh Mas Sobri dan kawan-kawan. Nggak ada mukanya, plong aja gitu. Astagfirullahaladzim, langsung begitu kan Bu Atin ngomong dalam hatinya. Nah, sosok tersebut cuma kayak ngangguk-ngangguk di depan Bu Atin. Di situ Bu Atin langsung gak sadarkan diri, langsung tergeletak gitu di tengah jalan. Nah, berita itu langsung nyebar tuh, geger ke seluruh pelosok desa. Pak RT juga di desanya Mas Sobri nyuruh tuh buat memperkuat siskamling. Dari yang tadi cuma 3 sampai 4 orang, kini jadi 9 orang. Warga pun makin antusias mengikuti siskamling tersebut. Tapi giliran rame-rame, sosok hantu mukena itu tidak berani menampakkan dirinya. Seminggu kemudian warga desa kembali mendapatkan teror. Kali ini bahkan sampai mengutuk pintu dan seringkali terdengar suara tangisan seperti mengelilingi rumah warga. Setelah kurang lebih seminggu, siskamling yang dilakukan oleh warga desa, Abah Rasim memutuskan untuk ikut kegiatan tersebut. Nah, pada saat itu mereka lagi nunggu tuh di pos kamling sambil ngopi-ngopi. Ada juga sih yang main catur. Tapi masih belum ada tuh tanda-tanda kedatangan hantu mukena tersebut. Nah, Mas Sobari yang kebetulan pada saat itu ikut ronda juga tuh pada malam itu. Sekitar pukul 11 malam, suasana desa udah mulai sepi dan hening. Tiba-tiba dari kejauhan mulai terdengar suara perempuan nangis. Cari dong sumber suaranya. Pas dicari ketemu tuh. Ternyata sumber suaranya itu dari arah kebun yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka berjaga-jaga. Tiba-tiba Abah Rasim langsung mendekati sumber suara tersebut. Dan bener aja kan, di sana mulai terlihat hantu mukena yang belakangan meneror warga. Karena kondisi cukup gelap, ada seorang warga yang mengarahkan senternya ke arah Abah Rasim. Jangan arahin senter ke sini, kata Abah Rasim. Oh siap mbah, kata si warga. Sosok itu tuh jelas banget. Semua warga yang ada di sana melihat sosok tersebut karena emang kontras ya. Tempat gelap ada sosok putih. Hantu mukena itu kali ini udah berhadapan sama Abah Rasim tadi. Nah, si sosok tersebut ini cuma ngangguk-ngangguk aja. Warga juga nggak denger kan komunikasi apa Abah Rasim dengan hantu itu. Jaraknya juga agak jauh dan warga nggak ada yang berani mendekat. Lalu dari kejauhan terlihat Abah Rasim menarik mukena sosok tersebut dan anehnya di dalamnya itu nggak ada apa-apaan. Dan setelah itu kain mukena yang menutupi sosok tersebut dikuntel sama Abah Rasim dan dibuang ke kebun sana. Setelah itu Abah Rasim pun balik ke pos dan para warga pun bertanya-tanya, "Mbah, itu ada apa mbah?" Abah Rasim dengan santai menjawab, "Gak ada apa-apa kok. Itu saya kira cuma ada satu makam, ternyata ada satu makam lagi di lokasi pembangunan pabrik itu yang belum dipindahkan." Keesokan paginya Abah Rasim ditemani oleh beberapa orang warga desa mendatangi lokasi pembangunan pabrik bangunannya yang udah hampir jadi. Udah dipagar dan udah ada penjaganya juga pada saat itu. Si penjaga bertanya, "Pak, mau kemana? Mohon maaf, nggak boleh masuk sembarangan ke area proyek pak, bahaya." Abah Rasim menjawab, "Oh gitu ya, kalau gitu saya mau bertemu dengan kepala proyek di sini." Si security menjawab, "Baik pak, saya panggilkan dulu Pak Herinya." Akhirnya sekitar 10 menit Pak Heri pun keluar. Mereka pun duduk di depan sana. Pak Heri bertanya, "Ada apa mbah?" Abah Rasim menjawab, "Gini Her, sebelum pembangunan pabrik ini kan ada satu makam yang sudah dipindahkan. Itu ternyata ada satu lagi Her. Ada satu makam lagi yang belum dipindahkan. Yang punya makam itu datangi warga desa Her." "Oh begitu ya pak,
Pantes hampir tiap hari para pekerja saya juga melihat hal-hal yang aneh, Pak. Kadang melihat makhluk tinggi besar, ada juga yang melihat kayak mirip sosok pocong. Saya pikir itu hal yang wajar. Sampai akhirnya ada 2 pekerja saya yang meninggal beberapa waktu lalu. Ini saya baru aja mau cari orang pinter, tapi kebetulan ada Abah Rasim. Ya udah sekalian aja deh. Itu dia, Her. Ya udah saya lihat dulu ya, kata Abah Rasim. Mereka pun masuk ke area proyek dan kata Abah Rasim, letak makam tersebut berada di dalam bangunan utama, tepatnya ada di pojok sebelah kiri. Sedangkan bangunan utama tersebut progresnya udah mencapai 80%-an. Lantainya juga udah diplester, udah dicor, tapi belum dikeramik. Her, di sini makamnya, kata Abah Rasim sambil menunjuk ke salah satu sudut bangunan sebelah kiri. Oh ya udah Pak, dibongkar aja. Nanti tak plester lagi, yang penting aman Pak. Hari itu langsung para pekerja dibantu warga langsung membongkar cor-coran tersebut menggunakan alat dan langsung menggali tanah di sana. Dan bener aja, ada tulang belulang dan kayaknya makam ini masih muda deh. Soalnya makam yang dibongkar sebelumnya terlihat masih ada kain morinya yang udah lusuh dan gak utuh. Singkat cerita pemindahan makam pun selesai. Dan ya benar, setelah makam dipindahkan, nggak ada lagi tuh teror dari hantu mukena. Dan para warga mulai berani beraktivitas kembali di malam hari. Dan pabrik itu pun selesai dibangun 1 tahun setelahnya. Mas Sobari dan para pemuda desanya pun juga bekerja di sana. Sampai akhirnya pada waktu krisis moneter tahun 98, pabrik itu sempat ditutup. Lalu buka kembali dan beralih fungsi di tahun 2003 sampai dengan sekarang ini. Ya kurang lebih seperti itu cerita yang dikirim oleh Mas Sobari di Jawa Barat. Semoga tetap bisa menghibur Sobat Mistik semua. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi nih ke Sobat Mistik Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.